Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dalam pelajaran sejarah peminatan. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, yang dimana dalam video kali ini kita akan lebih memfokuskan pembahasan kita mengenai bagaimana mobilisasi atau pergerakan yang terjadi selama Perang Dunia yang Kedua. Seperti itu. Nah, di video-video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana penyebab atau apa penyebab terjadinya Perang Dunia yang Kedua yang mempertemukan blok aksis atau blok poros dengan blok sekutu. Seperti itu. Nah, blok poros itu diisi atau terdapat beberapa negara seperti Jerman, Italia, dan Jepang melawan pihak sekutu yang berisikan atau beranggotakan Prancis, Inggris, dan Uni Soviet. Kemudian pada perkembangan selanjutnya Amerika Serikat ikut serta dalam Perang Dunia yang Kedua tersebut, membantu atau berpihak kepada blok sekutu. Seperti itu. Nah, jika berbicara bagaimana pergerakan yang terjadi selama Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Kedua itu sendiri terjadi dalam kurun waktu 1939 sampai 1945, kurang lebih sekitar 6 tahun, dan front peperangannya itu ada di beberapa wilayah. Ada front Afrika, front Eropa, dan ada front Asia. Seperti itu. Perang Dunia Kedua itu bisa kita ambil awal mulanya sejak tahun 1936, di mana Hitler memerintahkan pasukan Jerman memasuki Rhineland, yaitu zona demilitarisasi yang berada di wilayah Jerman yang berbatasan dengan Prancis. Kebetulan pada waktu itu Rhineland itu menjadi wilayah Prancis akibat kekalahan Jerman pada PD1. Mei 1936, Fakta Poros Roma Berlin yang menandai persekutuan antara Jerman dan Italia. Telah terjadi kesepakatan antara Italia dengan Jerman. 25 November 1936 dibentuk Fakta Anti-Komintern yang menandai persekutuan antara Jerman dan Jepang. Fakta Anti-Komintern ini adalah anti-komunis internasional. Kemudian Italia pada tahun 1936 juga menaklukkan Ethiopia. Maka tadi muncullah Front Afrika pada Perang Dunia Kedua, karena Italia lebih berfokus untuk menguasai daerah-daerah yang ada di Afrika. Seperti itu. Jadi bisa dikatakan dari tahun 1936 itu sudah terbentuk aliansi antara Jerman, Italia pada awalnya, kemudian Jerman dan Jepang, yang otomatis Italia, Jerman, Jepang itu menjadi sekutu. Sehingga apa, nanti mereka lebih dikenal dengan sebutan Roberto, Poros Roma, Berlin, Tokyo. Seperti itu. Pada tahun 1937, Jepang melakukan invasi terhadap Cina. Dilanjutkan pada bulan Maret 1938, pasukan Jerman memasuki Austria yang memaksa pemimpin Austria mengadakan pemungutan suara, meminta masyarakat Austria memilih apakah mereka ingin menjadi bagian dari Jerman. Karena di sini Hitler memiliki cita-cita untuk menyatukan seluruh wilayah yang didiami oleh suku bangsa Jerman menjadi satu kekuasaan yang utuh. September 1938, Jerman menginvasi seluruh wilayah Cekoslovakia. Nah, dilanjutkan pada bulan April tanggal 12 tahun 1939, Italia menginvasi Albania. Pemimpinnya yaitu Raja Zog I diasingkan dan Albania dijadikan wilayah protektorat Italia. Jadi Albania menjadi wilayah perlindungan Italia.
Seperti itu. Jadi Italia meskipun lebih berfokus ke Afrika, tapi dia juga ingin menguasai beberapa negara yang ada di wilayah Eropa Timur. Salah satunya apa tadi? Albania. Dan selanjutnya pada bulan Agustus tanggal 23 tahun 1939, Jerman membuat perjanjian untuk tidak saling menyerang dengan Uni Soviet, atau mungkin istilahnya itu adalah Fakta Non-Agresi. Nah, di sini kenapa Jerman menandatangani kesepakatan dengan Uni Soviet? Karena posisi Jerman itu berada di antara Prancis, Inggris, dan Uni Soviet di Eropa. Ibaratnya Jerman di tengah-tengah, sebelah barat ada Prancis dan Inggris, sebelah timur ada Uni Soviet. Nah, Jerman mengharapkan tidak mendapat serangan dari dua arah sekaligus. Makanya Jerman mencoba untuk mendekati Uni Soviet agar tidak saling menyerang. Seperti itu. Puncaknya 1 September 1939 Jerman menginvasi Polandia. Tepatnya di kota Danzig, karena di kota Danzig kebetulan banyak didiami oleh orang-orang Jerman. Dan 3 September 1939 Inggris dan juga Prancis mendeklarasikan perang kepada Jerman. Jadi pemicu awal Perang Dunia Kedua itu meletus atau terjadi disebabkan karena serangan yang dilakukan oleh Jerman ke kota Danzig, Polandia. Seperti itu. Itu mengakibatkan Prancis dan Inggris harus mengambil sikap. Karena apa? Karena mereka merupakan salah satu negara yang tidak ingin terjadi perang berikutnya setelah Perang Dunia yang pertama. Seperti itu. Nah, pada tanggal 9 April 1940 Jerman melakukan serangan kejutan ke Denmark dan Norwegia. Denmark menyerah tanpa perlawanan sedikit pun, sedangkan Norwegia ditaklukkan pada 9 Juni 1940. Peristiwa ini yang nanti akan menandakan terjadinya sebuah pertempuran angkatan udara yang lebih dikenal dengan istilah Battle of Britain. Pertarungan Britain di atas tanah Britania menggunakan kapal udara atau pesawat terbang. Seperti itu, pesawat tempur lah ya. 10 Mei 1940 Jerman menyerbu Luxembourg dan menginvasi Belanda dan Belgia. 13 Mei 1940 Jerman mengepung Maginot Line, baris pertahanan laut Inggris dan Prancis. Merasa terdesak, Prancis menandatangani gencatan senjata dengan Jerman pada Juni 22, 1940, sedangkan Inggris tetap bertahan. Di sini kita bisa ambil sebuah kesimpulan sementara bahwasannya selama Perang Dunia Kedua terjadi atau berlangsung, posisi Jerman itu sangat kuat. Lebih kuat dibandingkan musuh-musuh Jerman yang ada di front barat. Seperti itu. Nah, pada bulan Juni tanggal 22 tahun 1941, Jerman melanggar non-agresi kesepakatan atau fakta non-agresi yang telah dibuat dengan Uni Soviet agar tidak saling menyerang. Dengan cara apa? Dengan cara Jerman melakukan invasi terhadap Uni Soviet. Alhasil, Uni Soviet pun membalas serangan Jerman. Seperti itu. Nah, pertempuran antara Jerman dan Uni Soviet itu bisa diabadikan melalui beberapa pertempuran yang terjadi. Ada pertempuran Moskow, ada pertempuran Stalingrad, dan ada pertempuran Kursk. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang tiba-tiba menyerang pangkalan militer milik Amerika Serikat di Pearl Harbor.
yang terletak di Asia Pasifik. Kemudian 8 Desember 1941, Amerika Serikat dan Belanda mendeklarasikan perang terhadap Jepang. Hal ini apa? Karena Amerika Serikat pada waktu itu menerapkan doktrin Monroe. Mereka tidak akan menyerang atau mengganggu kedaulatan negara lain jika negara lain tidak mengganggu kedaulatan Amerika Serikat. Blunder yang dilakukan oleh Jepang pada Perang Dunia Kedua adalah menyerang Amerika Serikat di Pearl Harbor, sehingga Amerika Serikat terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Sedangkan dengan Belanda itu tidak terima kalau Indonesia itu diambil alih oleh Jepang. Jepang mengambil alih Indonesia tertuang dalam Perjanjian Kalijati yang terletak di Subang 8 Maret 1942, di mana Belanda masih ingin berkuasa di Indonesia pada waktu itu, sehingga apa? Belanda ikut juga dalam Perang Dunia Kedua ke dalam blok sekutu seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa gambar yang menjelaskan bagaimana mobilisasi yang dilakukan oleh tentara Jerman dalam usahanya untuk menaklukkan Cekoslovakia pada bulan September 1938. Kemudian juga kita bisa lihat ada gambar yang menunjukkan bahwasannya telah terjadi penandatanganan fakta non-agresi antara Jerman dengan Uni Soviet yang pada perkembangan selanjutnya itu diingkari oleh Jerman itu sendiri. Karena tadi Jerman khawatir akan mendapat serangan dari dua sisi sekaligus. Tapi ketika mendapat angin segar bahwasanya di barat sudah menang, jadi Jerman melakukan penyerangan terhadap Uni Soviet. Kemudian juga ada Joseph Goebbels yang menjabat sebagai Menteri Propaganda Jerman mengumumkan rencana untuk menginvasi Rusia pada tanggal 22 Juni 1941. Seperti itu. Oke, cukup sekian video kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video kita yang berikutnya yang masih akan membahas sekitar peristiwa sejarah peminatan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan penjelasan, kesalahan kata dalam menyampaikan. Mohon dimaafkan. Dan mohon dikoreksi juga jika ada penjelasan yang ternyata tidak sesuai dengan cerita sejarah atau fakta sejarah yang ada. Bisa sama-sama didiskusikan di kolom komentar seperti itu. Saya tutup video kali ini. Tetap menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID yang semakin meningkat saat ini. Dan yang terakhir, salam Historia.